Sudah terlihat daftar hadir ini? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Coba saya panggil Rio Satrio. Rio Satrio. Ya, ada, Pak. Rio Satrio ada ya? Ada. Muhammad Raka. Hadir, Pak. Muhammad Raka Maulana ya? Iya, Pak. Natasha Dewanti. Natasha. Ridwan Ardiansa. Hadir, Pak. Ridwan Ardiansa hadir. Aditya Setiawan. Hadir, Pak. Aditya Setiawan hadir. Fuad Maulana. Hadir, Pak. Fuad Maulana hadir. Ahmad Junaidin. Hadir, Pak. Ahmad Junaidin hadir. Terima kasih, Pak. Ya, Hadir, sama-sama. Pak. Dandi Renaldi Hadir, hadir ya. hadir. Nadia. Hadir, Pak. Saya sama Fuad, Pak. Oh ya, satu ini ya, satu device ya. Iya sih. Di galangan mana nih Nadia? Di DKB 2, Pak. DKB 2 Cirebon. Tanjung Priok, Pak. Oh, Tanjung Priok ya. Kalau Cirebon itu ya DKB 4 atau ya. Kene Handoko. Hadir, Pak. Maulana Misbah. Hadir, Pak. Muhammad Gufron. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Muhammad Gufron hadir. Bagaskara. Hadir, Pak. Bagaskara hadir. Sauroy. Sauroy hadir. Natasha ini. Natasha sama praktek sama Nadia nggak? Beda, Pak. Natasha di Tegal, Pak. Oh, dia di Tegal ya. Kalau Ahmad Junaidin di mana prakteknya? Di KB 1, Pak. Oh, di KB 1 ya. Oke, mungkin Natashanya di sore dia mungkin masuk kali. Ya. Oke, kita lanjutkan mengenai tadi thickness measurement ya. Ini adalah perencanaan survei persiapan dan kinerja yang bagian kelima atau terakhir. Di sini dikatakan thickness measurement and defect detection. Thickness measurement harus dilakukan pada titik-titik yang cukup mewakili sifat dan tingkat corrosion atau wastage structure masing-masing. Apa bisa plate, bisa web, atau girder, dan lain-lain. Thickness measurement biasanya dilakukan dengan ultrasonic
test equipment. Jadi sampai sekarang adalah pakai UT test ya, ultrasonik ya. Walaupun dulu di zaman dulu mungkin sebelum saya lulus kali ya, atau waktu saya masih kuliah itu orang belum menemukan yang namanya ultrasonik. Jadi untuk melakukan pengujian ketebalan ini itu dibor, di-drill ya, di-drill plat itu, tapi kategorinya sudah tidak NDT lagi. Kalau ultrasonic test ini kategori NDT. Nah, kalau di bor itu memang dirusak, udah DT dia. DT walaupun DT-nya sedikit, tidak begitu besar. Beda dengan kalau DT kita untuk mengetahui tensil test dan sebagainya kan kita potong sekian senti dan sebagainya. Tapi kalau ini hanya dibor dalam ukuran vernier caliper di situ. Nah, vernier caliper inilah yang menentukan tebal daripada plat yang sedang kita analisa. Nah, kemudian kalau memang dia ketebalannya masih cukup, itu nanti dilas isi lagi, ya kan, dilas isi lagi. Makanya zaman dulu itu kalau sistem ketebalan plat itu banyak akhirnya kalau setelah selesai spesial survei kapal itu banyak tanda-tanda titik-titik bekas luka-luka yang ditambal dengan elas dan sebagainya. Qualified company, approved certified oleh Classification Society yang diakui atau sesuai dengan ISO 9000 standar. Jadi Thickness Measurement Company ini termasuk di dalam klasifikasi istilahnya certified company yang dikategorikan supplier yang melayani pekerjaan kelas, tetapi yang membayarnya bukan kelas, yang membayarnya adalah owner, ya kan? Jadi owner yang meminta ultrasonic company untuk melakukan pemeriksaan thickness measurement. Nah, sebelum mereka melakukan thickness measurement itu, mereka diaudit dulu oleh klasifikasi. Diaudit, diperiksa perusahaannya, apakah betul perusahaan itu bergerak di bidang thickness measurement atau NDT. Kemudian diperiksa tenaga ahlinya. Tenaga ahlinya sudah melakukan NDT training enggak? Seperti saya kan punya NDT training. Nah, itu juga bisa menjadi dasar daripada seorang tenaga ahli daripada thickness measurement company. Nah, kemudian setelah tenaga ahlinya itu punya sertifikat keahlian, kemudian diperiksa lagi peralatan-peralatan ultrasoniknya tersebut. Nah, peralatan ultrasoniknya itu harus punya juga calibration record. Dia juga di approve atau di certified oleh Badan Meteorologi. Ya kan, kalau di Indonesia adalah di Badan Meteorologi yang menyatakan itu sebagai alat ukur yang harus sesuai dengan standarisasi. Umpamanya diberlakukan 3 tahun alat itu atau 5 tahun tergantung dari prosedur daripada meteorologi. Nah, kemudian diperiksalah oleh surveyor
kondisi daripada peralatan itu semuanya sudah certified dan sebagainya. Nah, baru nanti perusahaan itu di approve atau disertifikasi untuk bisa melakukan pekerjaan seperti yang di atas ini, yaitu thickness measurement. Dan akan dilakukan oleh teknisian yang berkualifikasi. Jadi kalau tadi adalah thickness measurement, bisa juga ada pekerjaan-pekerjaan seperti di bangunan baru ada radiografi yang peralatannya adalah pakai X-ray, isotopnya X-ray ya, atau mungkin juga gamma ray. Hasilnya berupa negatif film, nanti dilihat di situ apakah pengelasan-pengelasan sudah memenuhi syarat atau tidak. Kemudian ultrasound untuk memeriksa hasil pengelasan. Yang dimana kalau thickness measurement hasilnya, outputnya adalah berupa digital, kan, keluar angkanya. Tapi kalau ultrasonik untuk mengetahui defect ini, itu outputnya berupa grafik. Berupa grafik, ketinggiannya dinilai hasilnya grafik itu nanti ada rumusannya. Nah, dilihatlah puncaknya seberapa tinggi dan sebagainya. Nah, diketahuilah mungkin defect itu berada di dalam suatu pengelasan, mungkin di sini dan sebagainya, berapa besarnya, berapa jaraknya dari atas, berapa ukurannya dan sebagainya. Nah, itu bisa diketahui dari grafik yang ada ini. Atau juga magnetic particle juga bisa untuk mengetahui keretakan dengan serbuk besi yang ditarik oleh magnet, atau juga dye penetran. Itu juga untuk mengetahui keretakan yang sampai ke permukaan. Itu dengan cara dye ya. Dye itu sejenis media cair yang warnanya kontras, yaitu warna merah dan warna putih. Jadi penetran itu akan naik ke atas untuk memperlihatkan di warna putih itu bahwa mereka itu ada keretakan yang sampai ke permukaan. Jadi ada beberapa defect detection yang perlu disediakan tools-toolsnya selama melakukan pelaksanaan survei. Dan ini juga bervariasi, tidak harus pada tempat yang sama, dalam kondisi yang sama, dalam konstruksi yang sama, tapi akan berbeda-beda. Seperti magnetic particle aja itu bukan di bangunan baru dia. Dia dipakai untuk mengecek keretakan di sambungan atau di hubungan antara propeller dengan shaft. Nah, di situ dilihat ada nggak keretakan yang terjadi. Sedangkan dye penetran dilihat di sambungan-sambungan las, apakah ada keretakan yang sampai naik ke atas permukaan. Radiografi juga di sambungan las, khususnya untuk bangunan baru dan sebagainya. Nah, ini beberapa sketsa tentang ini gambaran daripada kondisi survei ya. Jadi di sini ada beberapa anomali yang diperlihatkan di foto ini, bahwa
ini dia masuk ke dalam cargo hold, mungkin sejenis bulk carrier. Nggak tahu kita ini muatannya mungkin sejenis gandum ataupun gula dan sebagainya. Yang jelas dia aman untuk masuk ke dalam, perasaan dia gitu kan, aman. Jadi mungkin muatan masih setengah ketinggian, ya kan? Nah, kemudian dia berdiri di atas muatan ini. Dia melihat ke atas ini. Nah, ini kita anggap surveyor. Ini superintendent. Tapi ada anomali yang kita lihat di sini. Pertama dia berdiri di atas muatan. Ini tidak boleh, tidak aman. Tidak tercapai tujuan surveinya. Kemampuan dia hanya bisa melihat kondisi ini saja. Kondisi di atas sudah tidak normal lagi, sudah sangat jauh, ya kan? Kondisi di bawah apalagi, dia nggak tahu apakah baik atau buruk, nggak tahu, udah tertimbun oleh muatan. Dia nggak memakai safety helmet. Nah, dan yang sangat berbahaya adalah ini bisa mengalami longsor. Kalau longsor ini terbuka ke bawah, dia bisa terkubur di dalam ini, ya kan? Terus ini cara pakai portable ladder. Nah, ini sudah benar secara prosedur. Portable laddernya sampai pada posisi atas, dia bisa berpegangan di sini, aman. Lokasi surveinya ya kemampuannya hanya di sekitar sini aja yang dia bisa lihat, ya kan? Dan kalau dari segi keselamatan bisa kita lihat pada posisi ini, ya, dia pasti diganjal oleh 2 orang bawah ini. Jadi di situ tidak terlihat anomali, tetapi benar apa adanya. Sampai dia juga akan, kalau ininya digeser, dirinya digeser ke sini, dia akan tahu di sini bisa dia lihat bahwa ini memang bisa dianggap perlu diganti atau diperbaiki. Dari pandangan mata kita aja secara foto udah terlihat itu crack ya atau deformation. Apalagi kalau dia sedekat ini, nanti dia bergerak ke bawah, ya dia melihat ke sini ya lebih dekat, tahu dia kondisinya rusak atau tidak. Terus ini menggambarkan masuk tangki yang tadi katanya kalau vertical laddernya itu harus betul-betul kokoh dan kuat. Nah, jadi ini harus betul-betul dilihat apakah tidak bisa dicek itu. Kalau saya biasanya sebelum masuk itu saya udah pegangan di atas, ini saya hantamkan sepatu saya ke situ. Saya hantamkan sepatu, ya kalau tidak terlepas, tidak patah, berarti kalau patah umpamanya kan saya masih selamat, saya masih pegangan di atas kan sebelum masuk ke dalam tangki. Tapi kalau seandainya tidak patah ya berarti aman, kita bisa terjun terus ke bawah. Ini gambaran daripada kondisi akses kita untuk sampai ke kemiringan. Ini jenis top set tank, kemiringan ini juga kondisinya harus ada jembatan terus atau tangga yang menuntut kita. Ini juga tangga, ada yang vertikal untuk masuk cargo hold sebagai emergency, ada yang jenis namanya Australian ladder. Australian ladder ini harus dikondisikan, semua stepnya ini harus bagus, railingnya juga harus oke, termasuk ininya jangan seperti ini anomali ini namanya. Dia udah punya step untuk istirahat di sini kan, nah, tapi di sininya
tadi, ini sudah kita bahas juga. Ini cherry picker. Cherry picker ada salah satu anomali yang saya lihat, mungkin di foto ini diambil sewaktu istirahat. Ini saya yakin bukan surveyor. Mungkin driver ini sendiri atau salah seorang buruh yang duduk di sini. Ini kan sebetulnya horizontal bracket, ya, horizontal bracket untuk mengganjal suatu konstruksi ini. Kemudian dia malah keluar dari basket. Orang yang naik dengan cherry picker ini tidak boleh keluar dari basket ini. Kan tadi saya udah gambarkan bahwa di dalam basket ini di railingnya kan dicantolkan juga safety belt kita. Tapi dia malahan keluar dari cherry pickernya, dari boxnya atau dari basketnya, kemudian dia duduk santai di sini. Nah, ini adalah suatu tindakan yang melanggar fungsi keselamatan. Ya, itu mungkin presentation hari ini, pertemuan kita kedua. Time will be over, ya. Must be over. Ada pertanyaan mungkin? Belum ada, Pak. Belum ada, ya. Udah ada, tadi udah merasa di absen semua, ya? Sudah, Pak. Sudah, ya. Oke, kalau begitu saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Ya, sama-sama.